Waktu pertarungan antara Syekh Maulana Hasanuddin dan juga Prabu Pucuk Umun akhirnya tiba. Ayam milik Pucuk Umun bernama Jalak Rarawe. Seekor ayam petarung berwarna hitam yang belum pernah kalah sekalipun di ajang adu ayam. Jalak Rarawe diciptakan dari besi baja, berpamor air raksa, dan berinti besi berani. Yang mulia, apa yang akan Paduka lakukan agar Jalak Rarawe dapat memenangkan duel ini? Tanya salah seorang penasehat. Wahai penasehat, aku sudah mengusahakan yang terbaik. Aku yakin Jalak Rarawe tidak akan kalah dalam pertarungan ini, jawab Prabu Pucuk Umun. Ayam jago milik Prabu Pucuk Umun telah diberi ajian otot kawat, tulang besi, dan di kedua tajinya dipasangi keris yang berbisa. Si Jalak Rarawe tidak akan kalah. Aku sudah meminta para ketua untuk mendoakannya dan memberikan ajian otot kawat tulang besi, sehingga ia menjadi ayam yang terkuat. Aku pun sudah meminta seorang empu untuk membuatkan keris yang bisa kupasang di taji Jalak Rarawe, sehingga kujadikan senjata pamungkas dengan mengoleskan bisa di kedua keris itu, pikir Prabu Pucuk Umun sambil mengelus-elus Jalak Rarawe. Sementara itu, ayam Hasanuddin bernama Saung Patok. Ia merupakan penjelmaan salah seorang pengawal sekaligus penasehatnya yang bernama Syekh Muhammad Saleh. Ia adalah murid Sunan Ampel dan tinggal di Gunung Santri di Bojonegoro, Serang. Karena ketinggian ilmunya dan atas kehendak Allah, ia mengubah dirinya menjadi ayam jago yang berwarna putih. Saleh, aku berterima kasih kepadamu karena kau bersedia membantuku untuk memenangkan duel ini, kata Hasanuddin dengan penuh kelembutan. Tidak mengapa, Syekh. Semua ini kulakukan untuk membantu niatmu menyebarluaskan agama Islam di Banten ini, jawab Syekh Muhammad Saleh. Apakah aku harus menyiapkan senjata untuk diselipkan di tajimu, wahai Saleh? Hasanuddin bertanya penuh kekhawatiran. Tidak perlu, Syekh Maulana Hasanuddin. Biarkan hanya Allah yang melindungiku dalam pertarungan ini, jawab Saleh dengan penuh keyakinan. Semoga Allah melindungimu, Saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Hasanuddin mendoakan kawannya agar selamat dan memenangi pertarungan itu. Meski Saung Patok atau ayam milik Maulana Hasanuddin tidak dipasangi senjata apapun, tetapi karena merupakan penjelmaan dari orang yang memiliki ilmu yang tinggi, atas seizin Allah tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Sebelum pertarungan dimulai pun, Maulana Hasanuddin berdoa untuk meminta petunjuk agar ia dapat memenangi pertarungan adu ayam dengan pamannya sendiri. Ya Allah, kumohon petunjukmu supaya hambatan yang menghalangi niatku ini dapat dengan mudah kuhadapi. Hasanuddin berdoa dengan sepenuh hati. Pada malam harinya, Maulana Hasanuddin bermimpi menemui ayahandanya di Cirebon. Ia pun mengutarakan kegundahannya di dalam mimpinya itu. Assalamualaikum ayahanda. Hasanuddin menyapa ayahnya. Waalaikumsalam anakku. Tampaknya kau menemui rintangan dalam upayamu menyebarluaskan agama Islam. Apakah kiranya yang dapat aku bantu, anakku? Tanya Syarif Hidayatullah yang seolah-olah mengetahui kegundahan anaknya itu. Begini ayah,
Pamanku Prabu Pucuk Umun tampaknya kurang suka dengan sepak terjangku menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu, ia pun mengajakku bertarung adu ayam. Barang siapa yang kalah di dalam pertarungan harus mengikuti kehendak orang yang memenangi pertarungan itu. Hasanuddin mulai mengutarakan penyebab dari permasalahannya itu. Lalu, apa yang mengganjal di hatimu, nak? Tanya Syarif Hidayatullah. Ayah pasti mengenal Syekh Muhammad Saleh. Ia bersedia membantuku dengan menjadi ayam jagoku. Aku tahu ia memiliki ilmu yang tinggi, tetapi aku tetap khawatir akan keselamatannya, ayah. Hasanuddin pun akhirnya mengutarakan kegelisahan di dalam hatinya kepada sang ayah. Anakku, Syekh Muhammad Saleh memang memiliki ilmu yang tinggi. Hanya saja, ia pun tetap saja manusia biasa. Aku pun memahami kekhawatiranmu. Aku sarankan kau bawa ayammu itu ke sumur Masjid Agung Banten untuk kau mandikan dengan airnya. Kemudian, setelah itu kau bacakan untuknya ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan begitu ayammu mampu memenangi pertarungan atas kehendak Allah. Saran Syarif Hidayatullah dengan suara yang lembut tetapi tegas dan tanpa ragu. Baiklah ayah, terima kasih banyak atas saranmu. Aku akan menuruti saranmu itu, jawab Hasanuddin dengan mantap. Hasanuddin pun terbangun dari tidurnya dengan wajah berseri-seri. Salah satu santri yang melihat wajah Hasanuddin kebingungan dan menanyakan kepada Hasanuddin apa yang membuatnya terlihat senang, padahal waktu pertarungan akan segera datang. Mohon maaf Syekh, apakah kiranya yang Syekh impikan sehingga terbangun dengan wajah berseri-seri? Tanya salah seorang santri kepada Hasanuddin. Aku mendapatkan bantuan dari ayahku di dalam mimpiku. Kurasa inilah jawaban dari doaku. Karena itu wajahku berseri-seri. Kurasa kita akan memenangi pertarungan ini, jawab Hasanuddin. Tibalah waktu yang telah ditentukan. Kedua pihak pun beramai-ramai mendatangi lokasi. Bukan hanya ayam jago yang dibawa oleh Prabu Pucuk Umun dan Syekh Maulana Hasanuddin, melainkan juga pasukan untuk meramaikan dan menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan, kedua pasukan membawa senjata untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Prabu Pucuk Umun terlihat membawa golok yang terselip di pinggangnya dan tombaknya digenggamnya, sedangkan Syekh Maulana Hasanuddin hanya membawa sebelah keris pusaka milik ayahnya, Sunan Gunung Jati, yang diwariskan kepadanya. Prabu Pucuk Umun mengambil tempat di tepi utara dengan berpakaian hitam-hitam, berambut gondrong sampai leher dan berikat kepala. Sementara itu, Syekh Maulana Hasanuddin berdiri di sisi selatan dengan berjubah dan bersorban putih di kepalanya. Dari pinggir arena, kedua belah pihak yang akan bertarung terlihat tegang. Syekh Maulana Hasanuddin yang datang bersama rombongannya, yaitu para ustadz dan santri, larut dalam doa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, pihak Prabu Pucuk Umun yang terdiri atas ratusan penasehat dan prajurit juga terlihat berkomat-kamit membacakan mantra. Di tengah-tengah suasana tegang itu, majulah salah seorang prajurit yang mewakili kedua belah pihak, masuk ke tengah arena dan membacakan pengumuman dengan lantang. Yang mulia Syekh Maulana Hasanuddin dan Prabu Pucuk Umun,
Perkenankanlah saya membacakan pengumuman sebagai berikut. Pertama, seperti yang sudah disepakati, apabila Prabu Pucuk Umun kalah, pihak Maulana Hasanuddin berhak dan bebas menyebarkan Islam di Banten. Sebaliknya, bila Prabu Pucuk Umun yang menang, Maulana Hasanuddin wajib menghentikan kegiatan dakwahnya itu di Banten. Yang kedua, pihak yang kalah harus menunjukkan tanda bahwa ia mengakui kekalahannya dengan menyerahkan senjata yang dibawa kepada pihak yang menang. Dan terakhir, siapapun yang hadir di sini harus menahan diri dan menjaga ketertiban dengan cara tidak memasuki arena selama adu ayam berlangsung. Setelah pengumuman selesai dibacakan oleh prajurit, sebuah gong pun dibunyikan sebagai tanda pertandingan dimulai. Tiba waktunya pertarungan kita dimulai, seru Prabu Pucuk Umun. Jangan lupakan janjimu, wahai pamanku, jawab Hasanuddin. Tentu saja, bila aku menang, kau menyingkir dari wilayah kerajaanku, kata Prabu Pucuk Umun. Dan bila aku yang menang, apakah kau akan ikut aku memeluk dan menjalankan syariat Islam atau tidak? Tanya Hasanuddin kepada pamannya. Prabu Pucuk Umun langsung menyergah. Sudahlah Hasanuddin, tak perlu banyak bicara. Ayo segera laksanakan adu ayam ini. Aku yakin ayamku yang akan memenanginya, tegas Prabu Pucuk Umun. Kedua ayam jago dikeluarkan dari kandangnya masing-masing. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi ramai. Suara riuh rendah penonton membahana memberi semangat kepada kedua ayam jago yang akan bertarung itu. Ayo Jalak Rarawe, kalahkan jago Hasanuddin. Kamu pasti bisa mengalahkannya karena ajian paling sakti sudah ada dalam tubuhmu. Ayo maju, serah, teriak Prabu Pucuk Umun. Juanglah Saung Patok, insya Allah dengan kehendaknya kamu akan memenangkan dan menang dalam melawan Jalak Rarawe, ucap Hasanuddin. Di dalam arena, kedua ayam jago bergerak saling mendekati. Sesekali keduanya berkokok silih berganti seperti saling menantang. Saat saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 2 meter, keduanya tampak saling menggertak dengan posisi memiringkan badan sambil berputar-putar mengelilingi arena. Bagaikan dua jagoan di atas ring tinju, keduanya terus bergerak, menari-nari dengan posisi siap menyerang sambil saling menatap tajam, seolah-olah siap menyergap satu sama lain. Belum ada inisiatif menyerang dari masing-masing jago. Tampaknya kedua jago ini mengharapkan serangan dimulai oleh lawan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Jalak Rarawe berhenti berputar lalu mundur. Mundurnya Jalak Rarawe diperkirakan setengah meter untuk mengambil ancang-ancang. Dengan kekuatan penuh, ia bergerak maju menyerang Saung Patok sambil mengarahkan tajinya yang bersenjata keris ke arah dada lawannya yang juga terlihat siap menyambut serangan pertama itu. Tak terelakkan lagi, benturan bisik pun terjadi antara dua jago yang sedang bertarung mempertaruhkan harga diri tuannya itu. Saung Patok menyambut serangan Jalak Rarawe sehingga mengakibatkan keduanya terpental jauh ke belakang. Ajaibnya, tidak ada tanda-tanda luka pada tubuh Saung Patok. Ayam jago Hasanuddin tampak seperti tidak mengalami luka sedikit pun. Malahan, ia kembali berusaha tenang setelah menerima serangan pertama. Mereka kembali berhadap-hadapan, siap menyerang dan diserang. Semua mata mengarah kepada kedua jago itu. Rupanya,
Ayam jago pucuk umun telah terpancing emosinya. Gerakannya makin liar dan matanya semakin memerah. Lalu ia menyerang lagi dengan maksud merobek dada Saung Patok. Kali ini Saung Patok berkelit ke arah kiri menghindari keris berbisa jago pucuk umun. Tiba-tiba kaki kanan ayam jago Hasanuddin telah bersarang di rusuk kanan Jalak Rarawe. Serangan Jalak Rarawe menjadi gagal total. Bahkan ia mendapat sebuah tendangan telak. Pertarungan pun semakin seru. Sorak-sorai para penonton dari kedua belah pihak pun makin keras terdengar menyemangati jagonya masing-masing. Hidup Prabu Pucuk Umun, ayo maju Jalak Rarawe, seru para pengikut Prabu Pucuk Umun. Hidup Syekh Maulana Hasanuddin, berjuanglah Saung Patok, teriak para pendukung Syekh Maulana Hasanuddin tak kalah keras dari teriakan para pendukung lawannya itu. Kedua ayam jago itu pun mulai bertarung lagi. Suasana pun menjadi sedikit mencekam. Dengan gerakan yang terkesan liar, Jalak Rarawe tampak semakin kalap dan berniat melancarkan serangan mematikan ke arah lawannya. Ia kembali menyerang dan bermaksud merobek dada musuhnya itu. Merasakan bahaya yang mengintainya, Saung Patok berusaha keras menghadapi serangan kedua dari Jalak Rarawe itu. Saung Patok bergerak menghindar ke kiri dan ke kanan, berupaya keras agar keris berbisa yang disematkan di tubuh Jalak Rarawe tidak mengenai dirinya. Jalak Rarawe mulai tampak kehilangan kesabaran. Ia makin kalap dan akhirnya menyerang secara membabi buta. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba ayam jago Maulana Hasanuddin, Saung Patok terbang tinggi ke angkasa. Jalak Rarawe pun tak mau kalah dan menyusul Saung Patok sehingga terjadilah pertarungan sengit di udara. Semua pandangan orang-orang yang menonton pertarungan itu pun akhirnya tertuju kepada kedua ayam jago yang tengah berada di udara. Tak terhindarkan lagi, sebuah pertarungan sengit terjadi di udara. Disaksikan Gunung Karang yang tegak kokoh dengan sinar matahari yang berkilau di atas pepohonan hijau. Lalu tiba-tiba terdengar suara keras memekak telinga. Kepak! Lalu tiba-tiba ayam jago Pucuk Umun jatuh terkulai di tanah berlumuran darah, menggelepar-gelepar lalu meregang nyawa. Para pendukung dari kedua belah pihak tiba-tiba terdiam. Ada apa ini? Jalak Rarawe, bangunlah! Seru Prabu Pucuk Umun. Tampaknya ayam milikmu sudah mati, Paman, jawab Hasanuddin. Tidak, tidak mungkin. Coba lekas kau ke sana. Lihatlah, apakah Jalak Rarawe benar-benar sudah mati? Perintah Prabu Pucuk Umun kepada salah satu prajuritnya. Kemudian si prajurit itu pun mendekati ayam milik Prabu Pucuk Umun dan mendapatinya sudah tidak lagi bernyawa. Prajurit itu kemudian melaporkan dengan suara kencang, "Maaf yang mulia, Jalak Rarawe sudah mati. Rupanya tendangan keras ayam jago Maulana Hasanuddin telak mengenai jantungnya sehingga ia mati," ujar prajurit Prabu Pucuk Umun. Para pendukung Pucuk Umun pun sontak bungkam. Berbeda dari pendukung Syekh Maulana Hasanuddin, mereka semua melompat kegirangan sambil meneriakan, "Allahu Akbar, hidup Syekh Maulana Hasanuddin, hidup syariat Islam." Akhirnya Syekh Maulana Hasanuddin memenangi pertandingan adu ayam itu. "Selamat Maulana Hasanuddin, aku mengakui kekalahanku. Ini golok dan tombakku sebagai tanda pengakuanku atas kemenanganmu. Golok dan tombak ini pun tanda bahwa kekuasaanku atas Banten Girang kuserahkan kepadamu."
Ujar Prabu Pucuk Umun mengakui kekalahannya. Terima kasih Paman. Terima kasih karena Paman telah menepati salah satu janji Paman. Terima golok dan tombakmu, begitu pula dengan jabatanmu sebagai pemimpin Banten Gira. Hasanuddin menerima golok dan tombak pemberian pamannya itu. Sesuai dengan kesepakatan kita, ini kau bebas melakukan dakwah Islam sekaligus menjadi penguasa di Banten Gira, ujar Prabu Pucuk Umun. Bertepatan dengan diserahkannya kedua benda pusaka dan kekuasaan dari Prabu Pucuk Umun kepada Maulana Hasanuddin, Saung Patok kembali kepada wujud aslinya. Hasanuddin pun baru teringat dengan janji pamannya yang lain dan bermaksud menagihnya. Ia pun bertanya kepada pamannya, "Lalu, bagaimana dengan perjanjian kita yang lain, Paman? Bukankah kau berjanji akan mengikutiku mempelajari agama yang kuyakini, Paman?" tanya Hasanuddin. Melihat kejadian itu, Prabu Pucuk Umun sangat kaget. Tiba-tiba dia mengubah dirinya menjadi seekor burung beo. Burung beo ini terbang dan berkata, "Ketahuilah Hasanuddin, aku memang membiarkanmu untuk berdakwah. Namun aku akan pergi dari wilayah kekuasaanmu. Aku pun tidak pernah mengeluarkan janji dari mulutku untuk mengikuti keyakinanmu bila aku kalah. Akan tetapi Paman, seharusnya kau takluk kepadaku," ujar Hasanuddin. "Maafkan aku Hasanuddin. Aku tetap pada pendirianku dan aku mohon janganlah kau ganggu aku dan anak buahku yang tetap pada keyakinannya," kata burung beo jelmaan Prabu Pucuk Umun sambil terbang meninggalkan Hasanuddin. Salah seorang murid Hasanuddin mendekati gurunya dan berkata, "Haruskah kami kejar burung beo itu bersama dengan salah satu temanku, wahai Syekh?" tanya muridnya. "Tidak perlu. Kita tidak perlu memaksakan kehendak kita. Lagi pula ia pamanku. Biarkanlah ia dengan pilihannya sendiri," jawab Maulana Hasanuddin dengan penuh hati-hati. Burung beo jelmaan Pucuk Umun terbang tinggi meninggalkan Maulana Hasanuddin. Saat sedang mengembara, burung beo itu melihat hamparan pasir. Ia merasa tertarik untuk turun kembali ke bumi dan menjelma menjadi Prabu Pucuk Umun. Pucuk Umun menemukan sisa-sisa rakyatnya yang mengikuti jejak dirinya yang tidak mau masuk Islam dan mendirikan perkampungan baru di daerah Banten Selatan, tepatnya di daerah Lebak. Konon, tempat Pucuk Umun menjadi burung beo dinamai Cibeo. Tempat burung beo melihat hamparan pasir dan berubah kembali menjadi Pucuk Umun dinamai Cikesik. Dan tempat Pucuk Umun mendirikan perkampungan baru dinamai Cikertawana. Prabu Pucuk Umun pun memberikan perintah kepada para pengikutnya yang bermukim di hulu sungai Ciujung di sekitar wilayah Gunung Kendeng. "Wahai para pengikutku yang setia, kuharap kalian akan selalu menjaga kawasan yang berhutan lebat ini. Jangan biarkan hutan ini dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetaplah menjaga kepercayaan yang kita yakini sampai anak cucumu kelak. Ingat dan pegang teguhlah selalu amanah dariku ini. Selama kalian berlindung di sini, keselamatan dan kehidupan kalian akan selalu terjamin." Konon, para pengikut setiap Prabu Pucuk Umun inilah cikal bakal orang Kanekes yang kini lebih dikenal sebagai suku Baduy, yang hingga kini masih melanggengkan ajaran Sunda Wiwitan. Sementara itu, para pengikut Prabu Pucuk Umun lainnya yang terdiri atas penasehat dan penggawa kerajaan Pajajaran menyatakan masuk Islam di hadapan Syekh Maulana Hasanuddin. Dengan demikian,
semakin muluslah jalan bagi Syekh Maulana Hasanuddin dalam menyebarkan dakwah Islam di Banten.